Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Hadaratul muhtaramin, sadatul ulama wal masyayikh wal asatid, ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah al-mu'tabarah DKM Masjid Baitur Rahim, a'azzahumullah, Bapak Kepolisian, TNI, akramakumullah bikaramih, Bapak Lurah Mulyadadi, Bapak Khazin seluruh, mudah-mudahan periode keempat nanti ya. Pengurus NU, MWC, Ranting, Muslimat Fatayat, Ibnu PBNU, Sadati wa Sayyidati, Anisati, Ashabi wa Zumala'i, Ansor Banser Pagar Nusa, Ayyul Hudur. Manusia itu bahasa Arabnya insan, apa? Insan kalimat isim, kata benda. Kata kerjanya, kalimat fi'ilnya anas. Bentuk adjektifnya kalau maskulin laki-laki anis, kalau feminin perempuan anisah. Yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Cilacap dari PKB, siapa namanya? Pak Musa'in. Anas, anis, anisah insan itu maknanya harmoni, akrab, intim, saling mendukung, saling kangen. Paham betul? Jadi insan itu artinya makhluk yang satu sama lain saling mendukung, saling melengkapi, saling menyempurnakan. Kenapa? Karena manusia tidak bisa hidup sendirian. Siapapun, presiden, jenderal, konglomerat wong sugih, isora urip dhewean. Presiden, menteri, jenderal, kiai, profesor, doktor ingin minum teh satu cangkir, harus minta tolong kepada jutaan orang. Percaya nggak ini? Percaya nggak? Presiden ingin minum teh satu cangkir, minta tolong pada jutaan orang. Ingin minum teh berarti harus ada kebun teh. Pirawis ngomong piraku, sing nandur teh wong pirawis. Teh bisanya tumbuh, harus ada pupuk, harus ada pabrik pupuk. Saya bisa panen, dipanen, dimut ning karung, berarti harus ada pabrik karung. Karungnya diangkat ke mobil, harus ada pabrik mobil. Mobilnya banyak kempes, sudah ada tukang tambal. Mobil tak bensin harus ada SPBU, kudu ada supir, kudu ada kernet, ispirawis gitu. Durung cangkire, pira kudu ada pabrik cangkir, kudu ada pabrik sendok, kudu ada kebun tebu, pabrik gula bisa jalan, kudu ada mesin, harus ada mesin pabrik gula. Walhasil siapa saja yang namanya insan tidak mungkin bisa hidup sendirian. Oleh karena itu, manusia makhluk yang dipercaya menerima amanah kepercayaan dari Gusti Allah. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha washfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Wis tua suaranya berenak wis. Banget enak biyen. Kalau umur wis 71 wis tua. Putu 10. Bisane inyong sampe mriki niki diundang ning Dayak. Karena Dayak ini ngerewangi kula 12 tahun. Di Jakarta ning omahe kula ngerewangi kula 12 tahun. Maka
seketika Kang Dayat ngaturi kula mriki, ya insyaallah. Padahal panasnya kaya ngene padahal. Pun. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Saya tawarkan amanah, kata Allah, kepada langit, bumi, gunung. Semua menolak, boten ah Gusti. Boten sanggup. Wasfaqna minha, takut, khawatir kalau nggak bisa melaksanakan amal dengan baik. Nah, yang bisa menerima manusia. Kita menerima. Padahal manusia itu innahu kana zaluman jahula. Manusia berpotensi, potensi itu apa? Kecenderungan zaluman, sangat kurang ajar. Kalau zalim kurang ajar, kalau zalum kurang ajar pol. Jahula sangat bodoh. Kalau jahil bodoh, kalau jahul bodoh pol. Tapi manusia menerima amanah. Pertanyaannya sekarang, mahiyal amanah. Amanah apakah itu yang ditawarkan kepada langit nggak mau, kepada bumi nggak mau, kepada gunung tidak mau. Betapa beratnya sih amanah itu. Manusia mau, apa itu? Ada dua, ada berapa? Satu amanah agama, dua amanah akhlak. Gampang mon. Oh, kula ngomong iki diangel-angel ya bisa, digampangkan ya bisa. Digampangkan lah. Satu amanah agama. Manusia menerima amanah dari Allah, memegang agama, mengembangkan agama, memahami agama, mengembangkan, melestarikan, memperjuangkan agama. Agama isinya dua, apa? Berapa? Agama isinya dua. Satu akidah, dua syariah. Akidah kita orang NU, Ahlussunnah wal Jamaah, ikut madhabnya Imam Asy'ari. Imam siapa? Yang mengatakan bahwa Allah wajib punya sifat sebanyak 20. Hafal kabeh alhamdulillah. Sing mustahil 20. Sing jaiz 1. Nabi Rasul wajib punya sifat 4. Yang mustahil 4, yang jaiz 1. Jadi kumpul semuanya berapa? 50. Cekelip. Pegang itu. Sampai mati. Pegang itu. Dan turunkan pada anak cucu. Supaya anak cucu kita paham beragama. Bukan hanya ikut-ikutan. Anak kita diajari. Kita punya Tuhan namanya Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah. Hanya satu-satunya. Sifatnya 20. Berapa sifatnya? Sing ajib, sing aneh. Sifat 20 nomor siji sifat wujud. Ning Qur'ane mboten wonten. Ya nek maca Qur'an, juga maca Qur'an ta ora iki? Biasa baca Quran enggak? Biasa baca Quran tidak? Wonten boten ayat sing munine innallaha wujud. Wonten boten? Boten wonten. Kalau sami'un basirun mendengar melihat wonten? Hayyun qayyum hidup wonten? Bi kulli syai'in alim, maha ilmu, maha mengetahui wonten? Ala kulli syai'in qadir, maha kuasa wonten? Tapi Allah itu ada. Betul wonten di Qur'an. Ayat Qur'an yang mengatakan Allah itu ada. Gak ada. Nah, Imam Asy'ari saking melas karo kita semua, melas kepada kita semua, supaya kita punya keyakinan betul, Imam Asy'ari menetapkan sifat Allah 20 yang wajib. Nomor 1 sifat wujud. Kenapa? Dengarkan. Karena menurut Imam Asy'ari loh, bukan kata saya bukan nulis dongeng loh.
Menurut Imam Asy'ari, kita ini sebenarnya tidak ada. Ayo ditiru yuk. Kita ini sebenarnya, tapi kita ini diadakan. Jadi buatan. Kita ada sendiri apa diadakan? Oleh yang ada. Diadakan oleh yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lafal ada, Ahmad ada di masjid karena ada yang ada. Atau kita menggunakan lafal Ahmad tidak ada di masjid karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Tidak ada itu tidak ada karena tidak ada itu ada. Alah, paham ini? Gelas kosong. Gelas kosong yang tidak ada apanya? Kosongnya ada enggak? Ada enggak? Kosongnya ada enggak? Jadi tidak ada yang tidak ada. Semuanya ada. Air tidak ada. Kosong ada. Tidak adanya air ada. Tidak adanya air ada. Saya contohkan atau saya buktikan nanti paham. Ada domir atau kata ganti pronoun. Ada 3 bahasa Arab. Aku, anak. Engkau, anta. Dia, huwa. Anak, anta, huwa. Betul nggih? Silahkan dipakai. Silahkan. Anak Said. Anak Ahmad. Anak Edi. Anak Zainab. Anak Maryam. Silahkan dipakai. Tapi nanti mati semua. Mati enggak? Tinggal anak satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali anak, kata Allah. Jadi anak di sini siapa? Allah. Bukan anak Ahmad, bukan anak Effendi. Ini saya Pak Arif Effendi, ini dokter ini. Bukan anak Said, bukan. Anak siapa? Jadi sesungguhnya anak adalah anta sekarang. Anta Ahmad, anta Abu Bakar, anta Hasan, anta Edi, anta Toto, anta Said. Mati kabeh bakal. Tinggal anta satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Engkau yang lain sudah enggak ada. Engkau Ahmad sudah mati, engkau Effendi sudah mati, engkau Abu Bakar mati, engkau Said mati, engkau Khalid mati. Tinggal engkau siapa? Jadi yang sesungguhnya engkau siapa? Begitulah huwa, dia. Dia Ahmad, dia Edi, dia Toto, dia Abu Bakar, dia Hasan, mati kabeh. Dia Zainab, dia Maryam, dia Tuti, dia Dian, mati kabeh. Tinggal dia satu yang enggak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak Tuhan kecuali dia. Tidak ada dia yang lain kecuali dia yang satu. Dia siapa? Jadi yang sebenar-benarnya anak siapa? La ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Yang sebenarnya anta siapa? La anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Yang sebenarnya huwa siapa? Allah. La huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Paham boten? Jadi kita ini menggunakan kata aku, engkau, dia. Milih, pinjam. Pinjam kepada ananya Allah, antanya Allah, huwanya Allah. Pinjam. Maunya berapa tahun pinjamnya? Jawab. Jawab. 1 tahun. Kita ini pinjam. Anak Said, pinjam itu. Aku, engkau Said, pinjam. Kamu Said ya, dia Said ya, pinjam. Yang sebenar-benarnya aku siapa? Yang sebenarnya engkau siapa? Yang sebenarnya dia siapa? Kita ini pirang tahun pinjamnya. Jawab sing benar, terserah yang meminjemi. Opo karpe sing meminjamkan. Soporo murid kokene uji tagih. Soporo pulang dari sini sudah
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmatullah. Kok diem aja? Ya, mungkin enggak. Ya, akidah inilah amanah yang harus kita pegang. Ila an namut, sampai kita mati. Pegang ya akidah ini ya. Tidak ada Tuhan kecuali, tidak ada aku kecuali, tidak ada engkau kecuali, tidak ada dia kecuali. Aku, engkau, dia adalah Allah. Bukan siapa-siapa. Oh, nomor kali, ini ringkas mawon. Lamun dirinci, 2 tahun, dikira gampang apa? Nomor 2 syariah. Nomor 2 apa? Syariah kita ikut Imam Syafi'i. Ikut siapa? Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Utsman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Itu nama lengkapnya itu. Lahir tahun 150 Hijriah di kota Gaza yang lagi dibom oleh Israel nih. Imam Syafi'i kotanya lahirnya di situ. Wafat di Kairo, Mesir. Bon. Kata Imam Syafi'i, kata siapa? Kita nggak bisa paham syariat Islam dengan benar kecuali kalau kita berdasarkan Al-Quran. Nomor tunggal. Benar apa? Al-Quran harus dipahami dengan benar. Kudu ngaji. Jadi Dr. Arif Effendi ini sebentar lagi profesor ini. Ini dari Kediri. Rumahnya di mana? Sebelah sana itu. Di sini ada orang pintar tuh yang harus dimanfaatkan itu. Paham Al-Quran dengan benar. Kalau nggak paham Al-Quran dengan benar, salah, malah salah kabeh kok bakal. Nomor 1, ayat Quran itu ada yang umum, ada yang khusus. Ada yang khusus. Yang umum, aqimus sholah, wajib sholat. Siapa saja, pintar tak bodoh, sugih tak melarat, pejabat tak rakyat, orang biasa pun orang elit, bangsawan, wajib sholat. Ini umum. Umum ya. Ada lagi, wajib perang. Walladzina ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu. Ayo keluar dari rumah, jihad fi sabilillah. Perintahinnya Allah. Ini perintah khusus kalau lagi ada perang. Misalkan desa Mulyadadi diserang misalkan. Kita keluar dari rumah, ayo lawan. Siapa yang nyerang ganggu keamanan di desa ini? Kita lawan. Jadi kita wajib perang itu kalau lagi perang. Kita wajib membunuh musuh kalau lagi perang. Perang 10 November di Surabaya, kiai-kiai ikut perang melawan Inggris, melawan Belanda, perang melawan Jepang, kiai-kiai ikut perang, banyak yang gugur syahid banyak. Tapi kalau lagi aman, tidak boleh menggunakan kekerasan. Lagi ngajinya ono bom, masya Allah. Oh lagi aman ngebom, lagi aman. Ayo Cilacap ora radikal. Wonten Pak Polisi. Teroris wonten. Wonten teng Majenang. Cirebonnya wonten, Kuningan wonten. Di Cirebonnya wonten, Kuningannya wonten. Di Kuningan Kecamatan Jalaksana, di Cirebon Kecamatan Bakung, Jamblang, sing bom pancin istana. Pokoknya teroris di setiap kabupaten hampir ada. Di Pemalang Umar Patek. Umar Patek. Di Batang Dulmatin tukang beca. Teroris itu. Di Lamongan, Amrozi, Ali Gufron, Mukhlas, Ali Imron, Imam Samudra, Banten, Cilacap wonten mboten? Ya wonten. Jadi perintah sholat karo perintah ngebom sami mboten? Perintah sholat umum kapan saja, di mana saja, sugih ta melarat, pinter ta bodoh, dengan diwai wajib sholat 5 waktu. Tapi kalau perintah ngebom, kalau lagi perang, paham boten? Niku namanya ayat Quran, yang satu amar am, yang satu amar khos. Bon, niku contoh satu mon, banyak contohnya. Yang kedua harus berdasarkan hadis. Kenapa? Quran nggak cukup, kenapa ya? Harus pakai hadis.
Quran itu sangat global. Harus dijelaskan oleh hadis. Contoh. Perintah sholat. Aqimus sholat. Wajib sholat. Neora sholat. Neraka. Quran rangakan boten. Sholat itu berapa kali sehari semalam? Ini Quran boten. Sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Boten Quran. Temenan? Atau maca Quran ragu-ragu jabe ya. Kalau ngomongnya angel lah. Kok ngejak ngomong kalau misalnya tahu maca Qurannya angel lah. Bacanya mah kulhu, falak, nas, fatihah, islamim, kursi, al-fatihah, berkat. Di Quran Pak, Quran Pak, tidak ada penjelasan sholat itu 5 kali. Betul? Namanya sholat adalah duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Betul? Segitu rukun Islam. Sholat itu rukun Islam nomor loro. Tapi Quran tidak menjelaskan nama sholat dan berapa kali sholat itu. Adanya di hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, furidat alaikum khamsu maktubat al-zuhur wal asar wal maghrib wal isya wal fajr. Kata Rasulullah, diwajibkan kepada kamu sekalian orang Islam sholat 5 kali. Namanya sholat duhur, asar, maghrib, isya, fajr. Quran apa hadis? Oleh karena itu kita harus berdasarkan hadis. Gak cukup hanya dengan Quran. Paham betul? Ini kata Imam Syafi'i ini kalau ngajari Ahlussunnah wal Jamaah. Ini saya lagi menjelaskan Ahlussunnah wal Jamaah. Contoh satu sajalah, sholat sajalah. Yang lain-lain banyak. Sudah paham Quran, sudah paham hadis, cukup belum? Kata Imam Syafi'i belum cukup. Kata siapa? Akal harus dipakai. Apa? Akal Imam Syafi'i bukan akal yang kuliah jadi akal ampas kelapa. Kori wakasin. Sarapan semai. Ini semai betul? Semai itu. Kelapa jepres masih dipangan ampasnya. G. Sarapan dedel otaknya bakal. Sarapan tuh susu, madu, jahe, telur. Cerdas otaknya. Ya putih jenengan pakai ampas kelapa dikasih bensin. Tambah dedel otaknya malah. Pun. Akal harus dipakai. Akal ulama. Akal ada 2. Ada berapa? Akal rame-rame kumpul kiai-kiai ulama memutuskan masalah namanya ijma. Apa namanya? Konsensus. Akal dewe-dewe, kiai dewe-dewe buatan mawi kumpul namanya kias, analogi. Contoh si ijma apa? Nah, contoh ijma sepakat ulama 4, terutama ulama 4. Hanafi, Malik, Syafi'i, Hambali. Apa? Rukun sholat. Arkanus sholati sab'ata asyar. Rukun sholat 17. Takbiratul ihram. An-niyatu. Al-qiyamu berdiri bagi yang mampu. Qiraatul fatihah, baca fatihah. Ar-ruku'u, at-tuma'ninah, as-sujud. Ulama 4 sepakat rukun sholat ada berapa? 17. Namanya ijma. Dan kebanyakan hukum fikih itu ijma kebanyakan. Banyak. Di Qurannya nggak ada. Yang jenengan bukan ada maksud hadis ya. Betul wonten Bu. Quran maupun hadis menjelaskan hukum sholat 17. Betul wonten. Yang jenengan baru dengarkan dari saya baru dengarkan. Di Quran tidak ada ayat Quran hukum sholat 17. Hadis betul wonten Kanjeng Nabi dawuh hukum sholat 17. Betul wonten. Itu hasil dari ijma'ul ulama. Dari apa? Maka kalau ada orang tidak ikut ulama atau imam dalam masalah syariah, tidak akan tahu rukunnya sholat ada berapa. Tidak akan tahu. Kalau hanya berdasarkan Quran dan hadis saja. Paham betul? Ono wong sholat di masjid. Sholatnya bagus. Sholatnya bagus. Saya tanya, Ustaz, sholat ente bagus sekali. Belajar dari mana Ustaz? Oh saya belajar dari Quran dan hadis. Wallahi bohong. Demi Allah bohong itu orang.
Gak mungkin bisa sholat kalau hanya Quran dan hadis. Pasti jawabnya benar dari ayah saya, dari ibu saya, dari ustadz saya, dari kiai saya. Monggo kiainya dari gurunya, dari gurunya, dari kiainya, dari gurunya. Sampai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari gurunya Imam Malik. Imam Malik dari gurunya Imam Rabi'ah. Imam Rabi'ah dari gurunya Imam Khorijah. Imam Khorijah putra sahabat Zaid bin Thabit, ketua tim penulis Al-Quran. Sahabat Zaid adalah ketua tim penulis Al-Quran. Paham boten? Jadi kita ikut Imam Syafi'i sama dengan kita ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rukunnya sholat pitulas, batalnya sholat semene, syaratnya sholat ono 6 Islam balik berakal. Orang-orang ini pun hadisnya orang-orang. Saya nggak usah taklid Imam Syafi'i, langsung saya Quran dan hadis. Nih katanya. Hadis yang paling nomor 1 hadis siapa? Imam Bukhari. Jadi tegas Imam Bukhari hadis nomor 1 itu. Ya saya juga tahu, saya ini bekas ketua PBN masa ora roh. Saya juga tahu hadis nomor 1 hadis Imam Bukhari, tapi ente nggak tahu nih, bahwa Imam Bukhari yang ahli hadis top nomor 1, hafal hadis 600.000 di luar kepala, itu muridnya Imam Syafi'i goblok. Jadi Imam Bukhari ahli hadis nomor 1 itu ngaji dari Imam Syafi'i, muridnya Imam Syafi'i itu. Imam Syafi'i wafat tahun 204, Imam Bukhari wafat tahun 256. Jadi apalagi orang mulia dada Cilacap, kalau nggak takut Syafi'i nggak akan bisa sholat. Kalau memang nggak bisa paham sendiri nggak mungkin. Memang nggak bisa kita sholat tanpa takut pada ulama, pada imam. Paham betul? Kias sama kias. Tadi ijma. Sekarang kias. Akal ulama dewe-dewe tapi bukan pertemuan bukan. Namanya kias, analogi. Ono songo ada 9. Kias ada 9. Burhani, Aulawi, Mantiki, Jadali, Istiqra'i, Tamtili, Khitobi, Syi'ri, Iqna'i. Nomor 1 Burhani, kias fakta. Kias apa namanya? Sabu-sabu halal atau haram? Jawab, halal atau haram? Quran wonten? Ini Quran wonten? Ayatnya wonten inna sabu wonten? Hadis wonten? Kalau Rasulullah sabu-sabu haram. Kok bisa haram? Wah, berani-berani mengatakan haram. Terus berani itu mengatakan haram. Pakai kias, faktanya sama seperti khomer. Khomer haram di Qur'annya wonten. Lah ini barang podo karo khomer, berarti hukumnya podo haram. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amalis syaitan. Khomer itu perbuatan setan haram di Quran. Lah sabu-sabu, heroin, kokain podo karo khomer, sama-sama memabukkan. Berarti hukum podo karo khomer haram. Namanya kias apa? Burhani. Hada muskirun. Ini barang memabukkan. Wa kullu muskir khamrun. Setiap memabukkan masuk kategori khamr. Wa kullu khamrin haram. Khamr itu haram. Fahadha haram. Maka ini barang haram. Ini namanya ilmu mantik namanya. Ilmu apa? Hada muskirun. Muqaddimah sughra. Premis minor. Wa kullu muskir khamrun. Muqaddimah kubra. Premis major. Wa kullu khamrin haram qaul syarih legal statement fahadha haram natijah sadiqah positive conclusion. Betul paham dan betul paham lah saudara. Bon. Gile saya cerita betul mawon nggih, kita ikut Imam Syafi'i, kan Syafi'i mazhab yang memuliakan Al-Qur'an, tapi tidak hanya Quran, juga hadis. Bukan hanya Quran dan hadis tapi juga akal. Akal ada 2. Akal rame-rame namanya ijma, akal sendirian namanya qiyas. Contoh mana? Nempeleng ayah ibu, boleh nggak? Quran nggak melarang tuh. Quran tidak melarang, saya itu. Yang dilarang Quran bentak-bentak ngomong kasar. Wala taqul lahuma wala
Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar kepada ayah ibu, jangan bentak-bentak ayah ibu. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu, nggak usah bentak, nggak usah ngomong, tempeleng aja. Boleh nggak? Bisa nggak boleh kenapa? Kias aulawi, apa namanya? Kalau bentak saja tidak boleh, ngomong kasar saja tidak boleh, lebih-lebih nempeleng. Tidurnya kias aulawi, paham boten? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina, haram. Jangan mendekati zina, wala taqrabu. Jangan mendekati zina, haram. Apa ini haram, apa ini? Mendekati zinanya lebih-lebih, itu benar. Mendekati saja haram, zinanya lebih-lebih. Pegang tuh dah. Akidah Asy'ari sifat 20, syariahnya Imam Syafi'i. Yang terakhir amanah al-akhlaq, akhlakul karimah. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat. Fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Derajat manusia itu bukan agamanya, akhlaknya. Akhlaknya bagus, orang semua hormat. Akhlak jelek, orang semua menghina, rendah. Bukan agama, bukan. Contoh. Negara Afghanistan, sebenarnya negara mana negara itu? Afghanistan 100% Muslim. Siji Muhammad wonten non Muslim. Terdiri dari 7 suku. Agamanya Muslim, ahli sunnah 97%, 3% Syiah, Islam kabeh. Tapi perang saudara sudah 40 tahun. Paten-patenan, bom-boman. Masjid dibom, lagi salat Jumat, Jumat itu urung atus. Bagi Maulid Nabi dibom, Jumat 55. Bulan Mudwi baru lewat kemarin. Presidennya namanya Burhanuddin Rabbani, apal Quran presidennya, dibunuh. Antek Amerika, kafir. Ono Bucawadon nyanyi, dibunuh. Haram perempuan nyanyi. Oh, jadi perempuan nyanyi haram, membunuh nggak haram. Kalau nyanyi, kalau membunuh nggak haram. Kalau Afghanistan tuh bom di masjid, di pasar, di kantor, di rumah sakit, di madrasah 40 tahun. Pengen boten panjenengan mereka. Oh, Paris Islam semua tuh kan. Islam semua tuh. Ahli sunnah 97%. Kita nggak mau ke sana kan. Suwang Suli pun Jepang agamanya bukan Islam, bukan Kristen, bukan Yahudi, bukan Katolik, bukan Hindu, bukan Buddha, agama Shinto, tapi akhlaknya Masya Allah. Orang Jepang tidak ada pencuri, tidak ada copet, tidak ada calo. Ini orang calo kan? Tidak ada orang bohong, nggak ada orang nipu, nggak ada orang janji palsu, nggak ada. Tidak ada pejabat korupsi, bukan takut pangeran, nggak ngerti pangeran, bukan takut neraka, nggak ngerti neraka. Takut apa? Nggak ada orang korupsi, malu. Kalau saya korupsi ketahuan, betapa malunya saya. Istri malu, anak malu, menantu malu, keluarga. Itu yang ditakuti orang Jepang, malu. Kon, di Gusti Allah, orang itu Gusti Allah. Di rokok, orang itu di rokok Jepang. Saya pernah ke sana 4 kali sudah. Ya Allah, bersih. Di kota Tokyo, ibu kota Jepang, semua rame. Boten wonten polisi, boten wonten. Kenapa? Supir tertib dewe-dewe. Supir itu izin mau melanggar tuh. Siapa saya kok melanggar? Malu ah. Tegesan, puntung rokok, satu pun gak ada di jalan. Orang rokok ngerokok tapi ada tempatnya. Dibuang ke tempatnya. Waktu kesebelasan sepak bola Jepang main di Qatar, di negara Qatar Arab, Doha, penonton Jepang ribuan. Penonton Jepang. Bubar bersih bekas penonton Jepang. Buat penonton plastik satu atau puntung rokok satu nggak ada. Itulah orang Jepang. Janji tepat. Saya pernah mau diterima oleh bekas mantan Perdana Menteri Fukuda. Kalau mereka janji jam 9 mau diterima.
mantan Perdana Menteri, Pak Fukuda. Kalau terlambat sedikit 10 menit di sana, gegar ribut. Kenapa terlambat? Sakit apa ya? Apa ada kecelakaan di jalan? Bukan apa-apa, saya kan biasa orang Indonesia kan males-malesan, nggak tepat janji. Tapi di sana ribut, tamu kita belum datang. Apa kecelakaan di jalan? Apa sakit? Apa ada kesehatan yang terganggu? Kayak begitu. Kali karena kita gak disiplin aja badan. Ya Allah, malunya. Tidak tepat waktu itu malu orang Jepang itu. Nah, kita Indonesia biasanya nggak tepat waktu. Insya Allah, aja insya Allah. Sing tenano, insya Allah. Hadirin kehormatan. Bon. Kulo nate pergi ke Australia tahun 2011 dengan istri saya. Muter-muter 6 kota ceramah. Hari terakhir ibu kota Sydney. Ceramah di masjid yang tadinya gereja. Selesai ceramah, pada duhur, pada asar, cari oleh-oleh. Beli oleh-oleh, celana, anduk, kaos. Dapat 2 kardus. Saya bawa ke hotel, beresin. HP saya hilang. Golek indi HP ora ono, wis lah, hilang ya wis lah. Tuku mana Jakarta wis. Jam setengah 10 malam, ada orang ngetok pintu, saya buka, petugas hotel dengan ada orang satu membawa HP saya. Ini bapak HP-nya ketinggalan di toko saya. Ini saya kembalikan. Kira-kira HP kalau ketinggalan di warung Mulia Dadi, primen. Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat, 22 jam dari Jakarta. Jakarta Dubai, Dubai Aljazair, Aljazair Mali. Ibu kota namanya Tembakau, 6 ormas. Muhammadiyah, Al-Irsyad, RT, 6 ormas lah. 5 hari di sana. Di ibu kota Tembakau, Bu, tidak ada rumah dikunci pintunya. Tidak ada rumah ditutup jendelanya. Mobil ditinggal. Sepeda motor nyelatar. Kuncinya gantung. Tenang, saya itu. Kuncinya gantung, gak disabut kuncinya. Kira-kira ada yang Mulia Dadi ngono piye? Apa nyoba aja Pak Lurah. Dicoba. Satu desa saja coba. Sepeda motor jangan ada yang dimasukkan. Semua di halaman semua, enggak usah dimasukkan semua. Ini namanya akhlak. Paham boten? Innama bu'itsu liutammima makarimal Kanjeng Nabi diutus karo Gusti Allah sing paling pokok membangun akhlak manusia. Jujur. Muhammadun qaimun lillahi duhimami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad orangnya jujur, sadiqul aqwal wal kalim, ora tahu bohong. Panjenengan Anang jawab. Sing wajib jujur, wajib sidik, jujur, Kanjeng Nabi. Aku kan dudu Nabi, jadi kalau saya bukan Nabi, jadi nggak wajib jujur. Ya Allah, Nabi Muhammad wajib jujur. Satu kali bohong, Allah murka, Allah bendu. Kalau Nabi Muhammad sekali aja bohong, umatnya pun harus jujur, tidak boleh bohong. Begitu sidik hilang, begitu sifat jujur sidik hilang, minyak goreng hilang. Begitu sifat sidik hilang, harga beras itulah 1000. Begitu sifat sidik hilang, 8 triliun Kominfo dikorupsi. 8 triliun. Dulu waktu Pak Setia Novanto, ketua DPR, ketua Golkar, korupsi 2,4 triliun. Saya geleng-geleng, Masya Allah, ketemuan korupsi 2,4 triliun. Saya ini diungkuli 8 triliun. Iku yang gue tuku cendol oleh piro iku. Sing 1 triliun. Piro jadi itu piro? Sing 1 triliun piro? 1 juta miliar ya? Belum ada orang ngerti ya. Walhasil, begitu sifat sidik hilang, negara bangkrut, negara rusak hancur. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kalau hawa nafsu ngalahkan kebenaran,
kebenaran, undang-undang dilanggar dengan kepentingan rakus, tamak, egois, materialistik, hedonis, la fasadatis samawati wal ard, hancurlah tatanan kehidupan ini. Paham boten? Ono pejabat korupsi 50 juta merugikan negara. Merugikan negara. Tapi korupsinya 50 miliar membangkrutkan negara. Ono wong korupsi 100 juta merugikan negara. Tapi korupsi 100 miliar menghancurkan tatanan negara. La fasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Oleh karena itu, mari mulai besok akhlaknya orang Mulyadadi Kecamatan Cipari, ayo kita bangun. Satu aja dulu. Sidik, jujur. Siap? Jawab yang benar. Siap? Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Waktu Kanjeng Nabi mengalahkan kota Mekah yang dulu mengusir Kanjeng Nabi, membunuh Sayyidah Sumayyah, membunuh Sayyidina Yasir, menyiksa Sayyidina Bilal, menyiksa Sayyidina Mus'ab, menyiksa Sayyidina Ammar. Kanjeng Nabi 8 tahun datang ke Mekah dengan penuh kemenangan. Pengikutnya sudah puluhan ribu. Kanjeng Nabi mboten balas dendam, dimaafkan semuanya. Fa'fu anhum, wahai orang Mekah, saya maafkan semua. Gak ada balas dendam. Saged? Jawab, saged? Ya Allah, orang yang kemarin nipu kula 10 juta, saya maafkan, saged? Yang kemarin nyolong sepeda motor kula, ya Allah, mudah-mudahan saya maafkan, ya Allah, saged? Boten hanya dimaafkan, wastaghfir lahum. Doakan, mudah-mudahan mereka diampuni dosanya. Orang Mekah didoakan oleh Kanjeng Nabi, ya Allah, moga-moga Fathu Makkah ini barokah untuk seluruh penduduk kota Mekah menjadi ahli Islam, menjadi ahli jannah. Semua kota Mekah saya maafkan dan mudah-mudahan masuk surga semuanya. Jenengan wingi sini pun jenengan 5 juta, doakan mlebu surga saged. Ora jawab yang kamu. Katanya siap niru akhlak Kanjeng Nabi kacan tadi. Walhasil mulai besok dengan adanya dzikra, haflatid dzikra Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi setelah menahan pedih, menahan hinaan, bahkan dilempari batu, Allah menghibur beliau dengan melaksanakan Isra dan Mi'raj. Ini terjadinya 10 tahun setelah Kanjeng Nabi jadi Nabi. Semakin disiksa, semakin dibenci, bahkan dilempari batu. Wa amma ta'ifatu taqifan falam yuhsinu bil ijabati kirah wa uraw bis sufaha wal abid fasabbu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'i na'la. Kanjeng Nabi dakwah Taif tidak diterima, bahkan diusir dari kota Taif dan dilempari sampai khudibat bid dima'i na'la. 2 sandalnya banjir darah. Kanjeng Nabi pulang dari Taif dengan sedih, dengan sengsara. Malaikat Jibril datang, ayo Muhammad Isra Mi'raj, jalan-jalan dengan saya, menghibur Kanjeng Nabi. Jadi terjadinya Isra Mi'raj itu setelah Kanjeng Nabi pulang dari Taif dilempari batu oleh orang Taif. Isra Mi'raj sampai ke Rafraf, sampai ke Sidratul Muntaha, masih naik lagi sampai antara Kanjeng Nabi karo Gusti Allah qaba qausaini au adna. Antara beliau dengan Allah tinggal 2 jengkal atau kurang dari 2 jengkal. Disitulah Kanjeng Nabi mendengarkan suara langsung, Assalamu alayka ya Ahmad, Assalamu alayka ya Toha, Assalamu alayka ya Yasin. Allah salam datang Kanjeng Nabi. Maka Isra Mi'raj ini merupakan mukjizah khalidah yang harus kita peringati setiap kalau kita betul-betul mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, minimal kita mendengar ceritanya lah, bangga dengan ceritanya.
Adapun kita ingin niru Kanjeng Nabi, rohani kita bersih, rohani kita mulia, ya insya Allah sedikit demi sedikit, sekian umur 40 siji lebih baik lagi, 40 baik lagi, 40 baik lagi, insya Allah umur sidak 5 jadi wong solehah tenanan. Kalau umur 70 siji mbuh seorang bora ini, seorang bora wis. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi kesimpulan apa saya sampaikan, Allah memberi amanah kepada langit, gunung, bumi menolak, nggak tahan, nggak sanggup. Manusia menerima amanah. Apakah itu? Amanah agama dan akhlak. Agama isinya dua, akidah dan syariah. Akhlak yaitu akhlakul karimah, meninggalkan akhlakus sayyi'ah al-madmumah. Kita buang watak yang jelek, hasud, dengki, takabur, iri, adu domba, suudon, buang itu, buang. Saged buang, saged. Kalau enggak sehari dulu belajar. Ini hari Senin. Aku orang bakal nyewok, orang bakal bentak, orang bakal hasud, orang bakal dendam. Senin, kok Selasa tak bentak-bentak mana? Lama-lama enak. Ini hari Senin enak ya, ringan rasanya. Wong lanang tekane terlambat, orang muring-muring, jarnya lah. Ono wong tanggan jaluk tukar orang tak layani, ya Senin. Selasa tak layani Selasa. Lama-lama enak kalau hari Senin ya, ringan. Daripada ngelayani wong, lebih diem, tak tambahi Senin karo Kemis. Orang bakal muring-muring, nyewot, ngerasani lah. Orang bakal cerewet, terserah wong lanang, biar orang muring, orang wis terserah. Senin karo Kemis. Jumat galak Jumat. Jumat, Sabtu, Minggu galak. Senin, sabar. Selasa, Rebo galak. Kemis, sabar. Kok tambahi mana? Senin, Rebo, Kemis. Jadi nyewotnya mau Jumat, Sabtu, Ahad. Saged mboten belajar mboten, saged mboten. Saged mboten belajar kantos mboten. Eling-eling ya, eling-eling. Setiap hari Senin ojo muring-muring, ojo bentak-bentak, ojo cerewet, bawel-rewel. Saged hari Senin. Engkau bentak-bentaknya Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Kau yang terus bisa tambahi Senin karo Kamis. Syukran wa dumtum fil khair barakatuh wan najah. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.